bahwa pendidikan pertama utama adalah di rumah. Pendidik utama adalah orang tua. Masa golden age ini adalah masa di mana anak itu harus dalam pengawasan dan bimbingan penuh 24 jam. Tidak boleh dilepas, tidak boleh ditinggal. Makanan-makanan global gitu masuk, Korea apa, Tokiyaki, wadah luar biasa itu. Akhirnya dia sulit makan buah dan sayur. Nah ini menyebabkan orang itu jadi agresif, jadi hipersek, jadi nggak kuat nahan libidonya, jadi nggak bisa konsentrasi lama, nggak bisa tekun, nggak bisa duduk lama dan sebagainya. Hendaklah kamu takut kepada Allah, seandainya nanti kamu meninggal dunia, di belakang kamu mewarisi anak-anak yang lemah. Lemah apanya? Lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah akhlaknya, lemah wawasannya, lemah keterampilannya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, dan lain-lain. Itu yang kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El Shifa, senang banget saya hari ini bisa kembali menemani sahabat El Shifa. Masih di program Taubat Talking Yuk bareng Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan hari ini kita bakal banyak ngobrol tentang sesuatu yang banyak banget viral di lembaga pendidikan, juga di luar lembaga pendidikan juga banyak. Tentang perundungan dan pembulian. Nah, saya nggak sendiri. Hari ini saya ditemani seorang pegiat daripada parenting, kemudian juga konsultan dan praktisi untuk lembaga pendidikan. Assalamualaikum Ustadz Abdullah, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz. Udah berkenan hadir hari ini. Alhamdulillah. Ya, di sela-sela kesibukannya saya yakin. Saya lihat selalu energik, selalu sehat, selalu fit fresh, segar bugar. Saya perlu tahu tipsnya sebenarnya ini. Ya, barangkali kesadarannya juga terlambat ya ketika sudah mulai punya anak keberapa ya. Mulai punya anak yang keempat gitu, baru mulai ngelirik-ngelirik tentang pola hidup sehat. Tapi juga susah menerapkannya. Oh gitu. Karena ketika kita diundang sana, undang sini, di depan tersedia makanan, wah udah nggak tahan dah. Ada yang nginep dari hotel ke hotel gitu kan, wah udah. Menghargai ya kita juga. Masya Allah, jazakallah khair. Makasih banget Ustaz Abdullah udah berkenan hadir hari ini. Dan kita bakal ngobrol ini tentang keresahan saya sih. Keresahan saya juga sahabat El Shifa tentang perundungan sama pembulian Ustaz. Iya. Terutama ya untuk kita menjadi bahan perhatian lah ya. Untuk kita sendiri sebagai orang tua, mungkin juga untuk anak-anak kita. Iya. Nah, langsung aja Ustaz ya. Kira-kira sini barangkali ada sahabat El Shifa yang belum tahu Ustaz tentang perundungan, tentang pembulian itu apa sebenarnya Ustaz? Saya mengacu yang terbesar aja dari UNICEF gitu ya. Lembaga pendidikannya PBB. Di situ ada 3 faktor yang disebut bully atau perundungan. Bully itu kan dari bahasa sono ya, bull itu banteng, nyeruduk. Iya. Gitu. Jadi kalau definisi dari UNICEF itu sendiri, pertama ada unsur kesengajaan dari seseorang untuk menyakiti orang lain, menghina orang lain, dan seterusnya dan sebagainya lah ya, merugikan orang lain lah intinya gitu kan. Yang kedua, kejadian itu berulang dan terus menerus. Artinya mungkin kalau baru sekali karena nggak sengaja gitu ya. Okay. Saya pun sering barangkali ya nggak sengaja gitu. Ketika saya mengunjungi pesantren yang sangat sederhana gitu, saya lupa nanya kiainya, Pak ini kandang apa Pak Kiai? Ternyata itu asrama santri gitu. Saya malu. Nah, itu kan sekali gitu, karena kita nggak tahu kan. Tapi kalau udah berkali-kali, nah ini udah. Betul. Yang ketiga adalah adanya kekuatan yang berbeda, ya, yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Misal bisa saja nauzubillah ya, potensi orang tua ke anak, kakak ke adik, adik kakak kelas ke adik kelas, guru ke murid, laki-laki ke wanita. Makanya kan terjadi kekerasan itu banyak, yang lebih banyak korbannya wanita kan, jarang ada sih ya yang korban laki-laki, tapi lebih banyak korban wanita. Kenapa? Karena secara umum lebih kuat secara fisik laki-laki kan. Okay. Jadi 3 inilah yang dikategorikan oleh UNICEF apa yang dimaksud dengan bully. Gitu. Oke, jadi suatu kesengajaan ya saudara untuk merugikan orang lain. Artinya potensi ini muncul bukan cuma buat anak-anak ya saudara. Iya. Orang dewasa juga
punya Iya, kemungkinan ya. iya. Oke. Ketika ada dua kekuatan yang tidak berimbang, Oke. akan sangat mungkin yang lemah menjadi korban, yang kuat menjadi pelaku. Oke. Negara juga gitu lah. Kan? Coba lihat sekarang kan, Iya, iya. negara yang disebut kekuasaan punya nuklir Amerika kan udah seenaknya saja naro pangkalan di mana-mana, ya, polisi dunia Iya. katanya gitu kan. Oke. Karena yang tergambar di kita sejauh ini memang pembulian tuh ya anak-anak, Oh, anak-anak usia sekolah gitu ya. enggak. Ternyata enggak ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Zat. Nah, lebih jauh ke sana, Zat. Kira-kira sebabnya tuh apa, Zat? Perundungan pembulian ini kemudian bisa muncul gitu, Zat. Iya. Ya, pertama yang paling dekat dengan anak itu sendiri adalah pola asuh dari keluarga. Oke. Artinya baik anak itu berpotensi menjadi pelaku atau anak itu berpotensi menjadi korban. Misal ketika keluarga broken gitu kan misalnya. Nah, dia melihat perilaku misalnya dari salah satu orang tuanya yang sangat kejam dan sebagainya, atau pola asuh orang tua yang sangat strict, ya, suka menimbulkan kekerasan pada anak, main fisik, dan itu terbiasa nanti anaknya akan secara otomatis refleks gitu ya, akan mengulangi apa yang dilihat karena ada alam bawah sadar yang terus-menerus direkam, atau berpotensi menjadi korban. Artinya anak tidak pernah dididik keberanian, struggle, survival dan sebagainya. Anak jadi pengecut, penakut, minder dan sebagainya. Nah, ini juga dua-duanya salah gitu ya. Mendidik anak dengan kekerasan juga salah, tapi tidak mendidik anak dengan survival, dengan kemandirian dan sebagainya juga salah. Karena yang pertama akan melahirkan si pelaku, yang kedua akan melahirkan si korban gitu kan. Dia nggak berani ngelawan karena ada kekuatan tadi kan. Kemudian sebab kedua ya tentu saja teman sebayanya kita lihat seperti apa teman-temannya. Apakah teman-temannya ini sudah juga orang-orang yang suka ngebully. Saya suka jadi pengamat kan. Nah, misalnya lagi diangkut gitu ngedengerin ucapan-ucapan mereka sangat mengerikan. Mohon maaf ya sekarang tuh ngomong jing aja udah gak tersinggung orang. Jing gitu. Gitu manggil temannya tuh jing sekarang. Anjing maksudnya. Luar biasa. Iya. Kok nggak tersinggung temennya gitu kan. Ini kan lama-lama dosisnya gitu ya. Iya, betul. Batasan bully menjadi nggak jelas lama-lama gitu. Betul. Berikutnya adalah ya pihak sekolah gitu ya. Apakah pihak sekolah ini sangat peduli untuk membuat seperangkat tata nilai, membuat seperangkat sistem, membuat seperangkat infrastruktur dan suprastrukturnya yang sedemikian rupa mengatur agar terpelihara ya adab atau kesopanan anak-anak gitu. Dan yang terakhir tentu saja yang hari ini sedang sangat disorot, mohon maaf, yaitu media. Medialah yang dianggap paling banyak menimbulkan efek pengaruh negatif kepada anak-anak, terutama kekerasan. Kita hari ini udah suka mendengar ya, anak ngebunuh ibu, anak ngebunuh bapak, suami ngebunuh istri, istri ngebunuh suami. Waduh, mengerikan sekarang itu kisah-kisah. Ternyata mereka ngelihat dari tontonan-tontonan itu. Ya Allah. Ya mohon maaf nih, kalau kita lihat film kartun aja kan, kelihatannya kan bercandaan tuh, Tom and Jerry. Tapi itu kan kekerasan, banting sono, banting sini, hancur sono, remuk sini antara Tom and Jerry itu kan, itu kekerasan. Tapi orang nggak ada yang nyangka itu, luar biasa. Betul. Banyak sekali film kartun tuh sejenis itu gitu kan, yang dilempar sono, lempar sini, banting itu kan membawa alam pikiran bawah sadar seseorang walaupun itu hanya kartun. Apalagi dilihat dari bayi itu udah nonton kartun yang begitu, Masya Allah, ngeri luar biasa. Nah itulah diantara penyebab-penyebabnya. Jadi menarik nih. Jadi memang banyak ya saja sebabnya tuh banyak. Kemudian faktornya tuh bukan cuma dari faktor internal, baik itu pembuli atau korban aja, ternyata memang dari orang tua, dari media, dan ini menurut saya betul sih, peran media ini sangat penting, punya andil yang besar dalam apa ya, pertumbuhan seorang anak gitu ya. Iya betul. Masya Allah. Artinya memang peran orang tua sangat vital. Iya, kira-kira. Oke, Masya Allah. Dan kalau kita lihat sih memang dari segi peran orang tua ini memang kayaknya kita harus garis bawahi saja.
Kira-kira seperti apa sih peran orang tua yang aktif mungkin dari kecil anak-anaknya agar bisa mencegah potensi seorang anak tuh jadi pembuli atau jadi korban bullying. Nah, seperti apa Ustaz kira-kira? Kita mengikuti pendapat dari Ali bin Abi Thalib yang ternyata sama dengan pendapat para psikolog-psikolog modern sekarang ini gitu ya. Kita harus membagi 3 fase anak untuk menyikapi yang berbeda dari masing-masing fase tersebut. Ada yang disebut fase golden age gitu ya, dari 0 sampai 5 tahun. Walaupun nanti masa transisinya 2 tahun, dari 5 sampai 7 itu transisi. Masa golden age ini adalah masa di mana anak itu harus dalam pengawasan dan bimbingan penuh 24 jam. Tidak boleh dilepas, tidak boleh ditinggal. Kalaupun solusi daruratnya kita lihat misalnya ada daycare atau tempat penitipan anak. Karena memang anak itu nggak boleh ditinggal. Umur 0 sampai 5, nggak boleh dilepas. Harus dalam bimbingan penuh 24 jam. Lalu sikap apa atau peran apa yang dimainkan orang tua? Anak kita jadikan sebagai raja, orang tua dan guru sebagai fasilitator atau pelayan, kira-kira begitu. Cuma ada orang yang salah paham nih, bahwa kalau dibilang raja berarti anak boleh Segala semaunya. dikasih gitu ya. Pertanyaannya apakah raja begitu? Begitu kan, boleh semuanya? Enggak kan? Betul. Malah yang paling banyak terkena aturan orang yang paling tinggi. Coba aja presiden. Mau makan diatur, minum diatur, pakai baju diatur, naik mobil diatur, turun mobil diatur, buka pintu diatur, bawa map diatur, duduk upacara nggak boleh milih tempatnya. Gitu ya, bawa map aja nggak boleh gitu kan. Jadi namanya aturan protokoler gitu kan. Atau presiden misalnya di jalan tol kebelet pipis gitu, turun di pohon pisang. Nggak mungkin kan gitu ya. Tapi kalau supir bis malam mah bisa dia pipis di mana aja. Nah itu artinya ternyata orang semakin tinggi jabatannya, semakin banyak aturan yang terkena gitu. Itu namanya kehormatan peraturan itu, bukan mengekang. Nah sama juga anak, ketika anak itu dalam masa usia golden age, kalau dalam Islam qobla mumayyiz atau qobla tamyiz gitu ya, yang disebut anak itu paling emas ya, usia emas itu karena apa yang dilihat, apa yang didengar itu rekamannya tuh kuat banget gitu. Walaupun kita nggak bisa hari itu dampaknya langsung, nanti usia dewasa baru ketahuan. Kalau berani spekulasi gitu kan, anak kita jadikan kelinci percobaan gitu ya. 2 anak misalnya, yang satu dari lahir kita seringin setelin Quran terus dari bayi gitu kan. Nanti umur 5 tahun stop gitu. Yang satu jangan diperdengarkan, misalnya nauzubillah gitu ya. Misal itu kan, coba nanti setelah dia waktunya mulai menghafal, katakan lu SMP, SMA gitu kan, udah otomatis gitu. Ya, pasti yang itu yang akan lebih cepat. Kenapa? Karena ternyata anak itu punya rekaman yang luar biasa. Nah jadi perilaku atau sikap orang tua sebagai pelayan dan fasilitator. Nah baru fase kedua bisa mulai dari 5 tahun atau 6 tahun atau bisa mulai dari 7 tahun. Yang enaknya dari 7 tahun. Berdasarkan apa? Kalau hadis Nabi itu kan anak diajak sholat itu dari usia 7 tahun. Ini sekarang nih orang tua merasa lebih hebat gitu, anak-anak kecil sudah diajak ke masjid gitu. Bukan nggak boleh ya, kalau bikin kekacauan ya dosa itu orang tuanya. Nggak merasa dosa sekarang, gitu kan? Ya boleh nggak di masjid? Ya boleh pada saat bukan sholat jamaah gitu ya. Lalu bagaimana usia 7 sampai baligh atau sampai 14 atau 15? Nah anak kita perlakukan atau murid kita perlakukan sebagai prajurit. Orang tua atau guru sebagai komandan perang gitu kan di lapangan. Nah ini juga jangan berkonotasi kekerasan, salah. Apa sih maksudnya prajurit itu? Dia saatnya disiplin. Dia tidak boleh menawar walau 1 detik atau 1 mili. Pas jam sholat. Dengan alasan apapun gak boleh nawar. Nah ini sangat menentukan peran ibu bapak. Kalau ibu bapaknya gak kompak udah repot. Yang satu ngasih uang jajan banyak, yang satu nggak ngasih jajan sama sekali. Nah ini udah bahaya. Yang satu udah mau maghrib tidak mematikan televisi, yang satu mematikan. Ini nggak boleh nih. Bapak ibu harus kompak betul. Anak di usia 7 sampai 15 tahun betul-betul terprogram dengan baik. Tidak boleh ada tawar menawar ketika ada kebenaran-kebenaran atau kebaikan-kebaikan universal yang harus dilakukan anak atau harus ditinggalkan anak, sehingga dia
dengan sekuat tenaga orang tua bagaimana caranya tidak dengan kekerasan tapi anak disiplin. Itu kan berat, seni gitu ya. Nah, baru nanti setelah dia balik gitu ya, kalau laki-laki dia itu bermimpi atau wanita haid gitu, ini lain lagi nih. Orang tua sebagai teman, sebagai partner, nggak boleh langsung merintah dan melarang seenaknya tanpa argumen, tanpa dialog. Jadi orang tua sebagai teman harus banyak dialog, harus banyak diskusi, harus banyak argumen, harus banyak dalil. Dalil nakli dalam ayat Quran, dalil akli ya rasional, dalil hissi atau bukti data-data gitu ya. Data lapangannya kayak gimana itu orang tua harus menguasai itu, jangan menyuruh, melarang, nggak pakai dalil, nggak pakai ayat, nggak pakai logika, nggak pakai fakta-fakta data dan sebagainya. Wah udah luar biasa. Memang berat akhirnya, resiko sebagai seorang ayah. Nah 3 fase itu. Masya Allah. 3 fase itu yang berbeda-beda. Penting gitu ya. Nah tapi kan di satu sisi oke lah kita misalkan untuk orang tua yang sama anaknya dari umur 1 sampai 21 tahun bareng-bareng bisa mungkin menerapkan itu. Tapi kalau misalkan anaknya di pesantren, gimana saat peran orang tua? Iya. Ya semoga teman-teman di pesantren ini tidak kaget ya mendengar pendapat saya. Walaupun saya praktisi dan katakanlah konsultan. Kaidah yang pertama dan ini disepakati oleh seluruh pendidik baik muslim maupun non muslim bahwa pendidikan pertama utama adalah di rumah. Pendidik utama adalah orang tua, bukan sekolah, bukan pesantren. Itu kaidah itu dulu gitu ya. Nah, termasuk saya amati juga para pakar-pakar yang hari ini terpecah. Saya lihat tuh ada yang sangat anti terhadap pesantren, padahal dia muslimah gitu kan, nggak mau sama sekali karena dianggap ini melepas tanggung jawab orang tua. Nah mari sama-sama kita bijak gitu ya, bahwa ketika nilai-nilai normatif diimplementasikan atau diobjektifikasi, kita melihat fakta-fakta di lapangan. Yang pertama yang paling ekstrim misalnya, fakta kedua orang tuanya kerja, bapak ibunya kerja, lalu bagaimana anak dengan siapa gitu kan? Pembantunya itu pendidikannya apa gitu. Atau dibiarkan dengan televisi terus, nauzubillah gitu. Yang kedua, fakta bahwa orang tuanya kadang dinas yang berpindah-pindah. Nah, ini kadang-kadang ada di militer, di polisi atau di departemen tertentu yang sering pindah-pindah. Kalau jabatan udah tinggi malah sering pindah gitu. Pindah sono, beda provinsi segala macam. Apakah kemudian rela anaknya juga pindah sekolah gitu. Apalagi polisi itu kadang baru 6 bulan pindah lagi gitu. Cepat banget perpindahan itu kan. Apakah kemudian anak mau jadi korban? Pindah orang tua, pindah lagi sekolah anak gitu kan. Saya teringat pohon gitu ya. Pohon itu bibitnya bagus gitu ya. Tanahnya bagus, pupuknya bagus gitu kan. Tanam yang baik. 1 hari pindah lagi, pupuk lagi yang bagus gitu kan, siram yang bagus. 1 hari pindah, mati tuh pohon lama-lama. Tumbuh-tumbuh. Walaupun bibitnya bagus, pupuknya bagus kan gitu. Nah itu yang kita khawatirkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, katakanlah orang tuanya bapaknya doang bekerja, ibunya. Nah ini persoalannya ternyata pendidikan itu mempunyai bobot yang luar biasa dalam disiplin ilmunya. Dia berbobot fakultas loh. Dulu ada IKIP kan, ilmu keguruan. Sehingga ada seorang ibu yang memang tidak berlatar belakang keguruan gitu. Nah ini makanya nggak semudah apa yang kita bayangkan gitu. Dan akhirnya ya ada yang namanya toksik gitu ya. Artinya sikap dari seorang ibu tanpa sengaja, tanpa disadari karena kurang wawasan memberikan racun pada anak. Ngeri kan? Nakut-nakutin, berbohong gitu kan. Mudah berjanji gitu. Nakut-nakutin itu misalnya, nanti jangan nangis, ntar dibawa ke dokter. Nah ini anak ditakutin sama dokter. Nanti ada polisi loh, ada polisi. Nah anak ditakutin polisi. Nanti ada anjing. Terus kolaborasi, nauzubillah, konspirasi sama suaminya. Suaminya dari kamar sebelah bunyi, go. Nah kan, bohong tuh kan. Atau dia bohong, lagi nangis supaya
anak itu diem, kenapa nak, kenapa katak ya, nakal ya, pukul. Nah, dia bohong kan, nggak ada katak, dibilang ada katak. Atau janji gitu, nggak usah ikut ya, nanti pulang ibu bawain anu gitu, dibeliin anu. Itu gampang ngomong, tapi begitu udah pergi, dia lupa dengan janjinya. Kalau dia konsisten harusnya pulang minta maaf gitu. Tapi kalau dia memang ucapannya itu dari hati, nggak boleh dilupakan harusnya kan. Janji itu harus dipenuhi, walaupun dengan bayi, dengan anak-anak gitu ya. Nah kan gampang sekali orang tua bikin janji, itu diantaranya toksik gitu ya. Racun-racun yang tanpa sengaja orang tua memberikan ke anaknya. Dan masih banyak lagi alasan-alasan lain, terutama yang hari ini orang tuanya sudah kewalahan di dalam menghadapi interaksi anak terhadap lingkungan dan teknologi, dan cukup banyak ini itunya angkanya. Saya sedikit bukan peneliti ya, mengamati lah ya dari aduan-aduan orang tua yang sangat takut dengan situasi lingkungan anaknya, baik lingkungan sosialnya, lingkungan fisik, gadget dan sebagainya. Ketakutan sama gadget sekarang ini orang tua luar biasa. Itulah alasannya kenapa akhirnya pesantren masih dibutuhkan. Jadi bukan lembaga ideal menurut saya, memang lembaga darurat. Cuma masalahnya yang darurat banyak banget hari ini, gitu kan? Iya kan? Yang bapak ibunya kerja banyak, yang bapaknya kerja tapi ibunya tidak punya latar pendidikan yang banyak, bapaknya dinas gontang keluar kota banyak gitu. Sehingga menurut saya masih sangat diperlukan. Walaupun tetap saja dia sebaiknya ya setelah SD gitu ya, harusnya mah, karena udah menjelang balik kan gitu ya. Kalau SD mah ya kecuali panti asuhan, karena memang dia dasarnya nggak punya orang tua, nggak jadi masalah. Oke, jadi memang walaupun orang tua menyekolahkan anaknya di pesantren, tapi memang peran orang tua di situ sangat vital ya. Nah, tetap saja pendidik utama pertama. Makanya pesantren pun harus menjalin komunikasi yang baik. Nah, kalau perlu ada kajian rutin kependidikan dengan gitu, orang tua gitu ya? Iya. Supaya sama gitu frekuensinya, moodnya sama, pemikiran sama. Nah itu disamakan gitu ya persepsinya. Iya, contohnya sekarang kita ingin mensosialisasikan multiple intelligence aja susah. Itu kan anak itu semuanya cerdas, di antara tapi tidak sama model-model kecerdasannya. Di antaranya adalah kinestetik, motorik halus, motorik kasar, interpersonal, intrapersonal. Misal anak disuruh ngebersihin asramanya sendiri gitu. Lah banyak orang tua yang kagak mau. Emang anak saya mau jadi pembantu? Ya Allah. Di situ ada 5 kecerdasan minimal, 6 malah. Pertama kinestetik motorik halus, kinestetik motorik kasar gitu kan. Kemudian ada interpersonal, artinya dia mampu memanage dirinya. Kemudian intrapersonal, mungkin ada orang lain yang nyampah tapi dia yang membersihkan. Nah, terus spasial, kecerdasannya menata ruangan kan gitu ya. Terus ada kecerdasan spiritual juga kan, dia meniat ibadah. Jadi ada 6 kecerdasan ketika kita meminta anak ngebersihin asramanya sendiri, bukan asrama orang lain kan gitu. Ada orang tua yang nggak mau kayak gitu kan. Ini terbukti betapa memang perlunya menyamakan persepsi. Dari satu kerjaan aja nih bisa dapat 6 faktor itu Ustaz. Iya. Pendidikan itu gitu ya. Apalagi nanti kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, ada budaya sekolah, ada project. Project ini berapa mata pelajaran, bisa 5, bisa 6, bisa 7, membuat suatu kolaborasi bersama, melakukan project. Tapi proyek itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus memakai 7 atau 5, sedikit-sedikitnya 3 disiplin ilmu gitu. Sehingga proyeknya 1 nilainya bareng-bareng gitu. Ya, itu nanti di lain kesempatan kita akan nyimpang lagi ya. Kita akan bicara kurikulum merdeka nanti. Jadi persepsinya harus sama nih antara orang tua dengan pesantren. Kita kerucutkan Sad. Ini keresahan saya sebenarnya Sad. Lebih ke keresahan saya tentang ya tadi kembali lagi ke media. Media akhir-akhir ini menurut saya gitu ya kurang objektif dengan penilaian terhadap perundungan yang terjadi di lembaga pendidikan, terutama di pesantren. Bisa kita lihat memang potensinya ada, tapi saya yakin di pesantren juga punya antisipasi yang jauh lebih baik dibandingkan lembaga yang bukan pesantren. Nah, tanggapan Ustaz Abdullah seperti apa nih? Iya, kita harus adil ya menilai.
kasus tidak general, beda gitu kan. Kasus ada, saya punya data nih, ada 2 versi, saya nggak sebut lembaga-lembaganya ya. Iya. Versi pertama ada data dari 2017 sampai 2021 bahwa terjadi kekerasan itu 73 kasus gitu, 73 kasus, tapi itu 5 tahun. Kemudian dari 73 kasus itu yang pelecehan seksualnya 43. Itu di lembaga pendidikan Islam dan pesantren yang boarding dan non boarding. 5 tahun dia ada 73 kasus. Tapi harus diketahui berapa jumlah santrinya kan gitu. Iya. Apalagi kalau sudah 5 tahun katakanlah dia sudah 2 kali daur ulang. 6 tahun 2 kali daur ulang. Artinya yang dari awal sudah pada lulus. Berarti kali 2 kan. Oh iya. Kali 2 kan. Misal yang boarding dan non boarding 38 juta. Karena udah datanya itu udah 5 tahun, berarti udah 2 kali 2 angkatan. Betul. Selesai semua kan. Iya. Berarti kali 2 kan. Kali 2. 38 juta kali 2. 76 juta. Ya selama 5 tahun terjadi kekerasan 73 kali. Nah ini harus adil. Terus ada orang yang, mohon maaf ini, saya bilang kita harus berpikir ilmiah gitu ya. Ini kan gunung es Pak katanya gitu. Itu kan yang terdata. Yang tidak terdata kan pasti lebih banyak. Iya saya ngerti. Lalu di sekolah yang di luar pendidikan, yang tidak terdata ya lebih banyak lagi. Jadi apple to apple gitu. Yang terdata lawan terdata, yang tidak terdata lawan tidak terdata. Betul. Tapi ada lembaga satu ini yang tidak fair menurut saya. Dia menempatkan bully dan kekerasan di luar pesantren lebih sedikit. Nggak fair. Kita lihat tawuran aja luar biasa. Di luar pesantren hampir tiap tahun ada. Dari situ aja ini ada maksud terselubung. Saya nggak sebut nama lembaga itu gitu ya. Dia punya angka-angka juga, ternyata pesantren lebih tinggi katanya. Wah ini kurang ajar ini. Kita lihat aja tawuran yang di sekolah umum luar biasa. Nah karena itulah maka kalau terjadi kasus kita akui kasus, tetapi sebagai seorang muslim sekecil apapun, jangankan 73 gitu ya, atas satu kasus pun memang nggak boleh dianggap sepele. Betul. Harus menjadi perhatian kita bersama gitu ya. Nah jadi saya ulang lagi, dengan jumlah santri 38 juta dari seluruh yang boarding dan non boarding yang pendidikan Islam. Kemudian karena penelitian ini data ini selama 5 tahun, 2017 sampai 2021, berarti sudah 2 angkatan yang lulus gitu kan. Kalau dianggap 3 tahun berarti sekitar 78 juta gitu. 76 ya, 76 juta gitu. 76 juta selama 5 tahun terjadi 73 kekerasan. Jadi sangat kecil gitu angkanya. Tetap kita katakan kasus. Lalu tadi pertanyaannya upaya pesantren gitu. Betul, ya. Nah, ada 3 ya. 3 faktor atau 3 pilar yang sangat penting gitu ya. Pertama adalah upaya pesantren itu dalam mengembangkan value. Value apa yang dikembangkan? Kita lihat mulai dari visi misinya, baik visi misi di ownernya, visi misi di yayasannya, visi misi di sekolahnya. Nah itu kita lihat. Kemudian kontrak kerjanya, kontrak kinerjanya dan sebagainya kita lihat semua, ada ART-nya, kita lihat tata tertib aturan segala macam. Nah ini kita lihat. Yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya adalah SDM. Indikator dari sekolah itu memperhatikan SDM, dia pengembangan yang terus-menerus, kemudian menyiapkan budget anggaran yang besar untuk pengembangan SDM. Karena kayak apapun value yang ditanam ternyata gurunya nggak ngimbang gitu kan, ibaratnya ya, akan berat juga gitu. Nah berikutnya adalah infrastruktur. Gitu. Kenapa infrastruktur? Tadi saya sepakat, di rumah jauh lebih berpeluang daripada di pesantren gitu. Makanya pesantren juga ada infrastruktur yang harus memenuhi kriteria itu, nggak sekedar ngebangun gitu. Misalnya, saya juga tidak setuju kalau asrama itu sedikit jumlahnya gitu. Minimal 4 lah ya. Tapi semakin banyak makin bagus. Misalnya satu lokal itu 12 misalnya. Itu bagus gitu. Kenapa? Karena
akan semakin memperkecil peluang orang itu Oke. bermacam-macam. Ya kan katanya ada kasus lesbi, kasus gay dan sebagainya gitu kan. Nah dengan adanya ruangan seperti itu maka akan sangat mengurangi gitu. Tapi kalau berdua saya sangat tidak setuju. Misalnya pesantren itu Iya. pengen elit banget gitu kan. Satu kamar Sampai itu. satu kamar berdua, wah udah dah berat. Oke. Nggak bisa itu kan. Mm-mm. Berikutnya adalah ini sebenarnya detailnya banyak ya. Ini Iya. sekedar contoh aja ya, detail. Di mana posisi kamar mandi? Banyak orang yang ingin memfasilitasi kamar mandi itu harus di dalam kamar. Wah, saya nggak setuju tuh. Dari segi doa saja kan kita minta perlindungan dari setan. Iya. Ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'is. Iya. Masa setan ada di dalam tempat tidur kita kan gitu ya. Jadi banyak fungsinya. Pertama, memudahkan pengawasan dari musyrif-musyrifahnya atau wali asramanya. Mm-mm. Dia cukup ngintip dari jendela aja cukup gitu. Tapi kalau kamar mandinya ada di dalam, dia nggak cukup ngintip jendela doang kan, harus ke dalam. harus ikut ke dalam. Iya. Nah tapi kalau kamar mandinya di tempat yang berbeda terus disatukan berjejer, mudah lagi Betul. tek-tek ngeliat atu-atu gitu. Itu dari segi apa namanya, dari segi model pengawasan. Tetapi ingat, pendidikan itu kan juga harus anak itu menyiapkan fisik gitu ya. Iya. Fisiknya supaya kuat. Kalau semuanya serba deket, serba enak gitu, anak tuh jarang bergerak nanti itu. Ya kamar mandi nempel, dapur nempel, sekolah nempel. Terus kapan anak mau bergerak? Oke. Masya Allah, luar biasa. Itu yang kadang-kadang kurang dipikirkan. Biarkan saja. Tapi ada satu lagi yang ketiga nih. Yaitu ini pernah saya amati juga gitu ya. Ternyata di zaman sekarang masih ada doktrin-doktrin lama yang tidak sengaja terbawa alam sadar. Dan ini orang tuanya tidak mampu mendidik tentang halusinasi, ilusi soal hantu gitu. Oh. Jadi anak itu tidak terbiasa kamar mandinya agak jauh gitu. Di rumah tuh terbiasa deket, entah di dalam kamarnya bagaimana. Akhirnya sampai di pesantren baru ketahuan dia takut Ke kamar mandi. ke kamar mandi. Waduh, ini berat banget. Padahal Oke. dia satu gedung satu atap loh. Di kita nih kan Iya. tidak nyebrang lewat hutan dulu, Iya. enggak. Gitu. Satu atap cuma terpisah di luar kamar gitu doang. Ada yang takut, wah udah ketahuan nih kan, ada yang salah nih kan. Saya lebih berani mengatakan ilusi dan halusinasi gitu ya. Karena sesuai dengan Quran. Surat 7 ayat 36. Iya. Al-Quran jelas mengatakan bahwa mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Apa yang harus ditakutin kan gitu. Dan seterusnya. Nah itu kalau ada takut berarti alam bawah sadar. Terbawa mengeluarkan energi negatif yang disebut non adrenalin. Energi itu keluar dari kelopak mata. Lahirlah sebuah bayangan-bayangan trep gitu. Kan jarang sekali orang cerita beneran gitu hantu. Wah sampai ngobrol ya kan. Kalau ada saya juga mau lah cari kuntilanak yang cantik gitu. Barangkali bisa saya nikahi kan gitu. Itu karena ilusi semua. Buktinya ilusi itu ya. Buktinya tiap-tiap negara beda kan gitu. Kalau di negara barat itu hantunya rapi-rapi pakai dasi kupu-kupu pakai jas. Di Indonesia hantunya compang-camping. Aduh. Berantakan gitu. Berantakan. Jadi kemiskinan di Indonesia ini bukan korbannya manusia. Hantu juga jadi korban kemiskinan. Loh, sedih banget. Masya Allah. Nah itu ya. 3 itu ya. Jadi saya ulang lagi ya. Pertama value dengan turunan-turunannya gitu kan. Dengan turunan maksudnya ada ADART, ada aturan-aturan, ada kinerja segala macam. Kemudian SDM-nya seperti apa yang harus ada pelatihan terus-menerus. Dan yang ketiga adalah infrastruktur sedemikian dirancang untuk terjadi pencegahan hal-hal yang negatif tadi. Masya Allah. Memang berarti pesantren itu udah merancang sedemikian rupa ya, sedetail itu gitu. Betul. Ya, Dan itu yang kadang nggak bisa di orang tua. Nah, itu. Komplainnya nggak pakai ilmu gitu. Iya, jadi penempatan kamar mandi, penempatan sekolah itu ada udah dirancang sedemikian rupa gitu ya. Bahkan ada orang tua minta anak tuh dilayani makannya sampai ke asrama kan. Dianterin. Lu kapan mau bergerak nih anak, badannya nggak sehat. Di kamar ya. Oke. Nah itu yang mungkin harus disamakan persepsinya di awal dengan orang tua. Dan bahkan ya saya yakin sih sahabat El-Shifa setelah nonton ini yang mungkin kamar mandinya masih pada di kamar kayaknya bakal dikeluarin. Apalagi yang punya niatan untuk masukin anaknya pesantren gitu. Nah ini
Ya saya sih memang keresahan saya itu sih yang media ungkap itu memang sangat sekali nggak objektif gitu ya dengan data yang ada tadi dari 76 juta ternyata cuma 70 sekian Iya. kasus dan itu pun diantisipasi dengan baik gitu ya. Iya. Oke. Nah, 5 tahun itu pula. 5 tahun juga gitu. Padahal di luar ya kalau kita mau fair gitu ya, tawuran dan sebagainya itu jauh lebih banyak gitu. Oke, Masya Allah. Dan kalau kita ke ranah ini, ke ranah pembulian dan korban pembulian. Untuk ciri-cirinya sendiri, yang bisa kita lihat secara kasat mata gitu ya untuk orang awam seperti saya gitu. Kira-kira apa, Zat? Iya. Kalau saya tuh sebagai tenaga pendidik gitu ya, melihat gestur tubuh aja gitu. Orang yang satu sisi memang kadang ada yang nggak suka orang ketawa berlebihan gitu, apalagi wanita gitu. Tapi ada sisi bukan positif ya, sisi kegembiraan saya. Oh dia ceria loh di pesantren kan gitu ya, ketawa-tawa, ngobrol, bercanda segala macam. Oh dia ceria loh, berarti dia insya Allah nggak ada masalah kan gitu. Nah ya tadi ya perundungan ya dia merundung kan gitu ya. Dia tuh nggak mau bicara, bukan asalnya gitu. Asalnya dia jago bicara tapi kok lama-lama setelah di pesantren kan jadi pendiam dan sebagainya. Itu juga bagian daripada korban. Tapi sebaliknya yang mengerikan adalah korban pelaku. Artinya dia yang tadinya tidak pandai membuli gitu. Akhirnya dia jadi tukang bully. Ini juga korban pelaku namanya kan, korban yang menjadi pembuli gitu. Karena ketularan gitu ya. Iya, tadi kan karena ketularan tadi dari media-media begitu kan, yang terutama sekarang ini ada acara-acara misalnya lucu-lucuan, tapi kebangetan gitu. Lucu-lucuan yang just love gitu ya. Ada kan itu. Just for love gitu ya. Just for love itu. Wah, ya itu kan dilihat, oh kayak gitu boleh. Waduh, jadi berlebihan gitu. Jadi kan nih ada bully secara fisik gitu ya, nonjok, mukul, nyubit, dorong segala macem. Ada bully secara verbal. Bully secara verbal itu artinya dia menghina, melecehkan gitu kan dan sebagainya. Kalau dalam Islam itu disebut al-qab gitu ya. Jadi kita menilai orang cacatnya walaupun dia ridho nggak boleh juga. Saking seringnya orang manggil dia pendek atau cebol, lama-lama dia seneng juga gitu. Bahkan jadi branding gitu kan. Ada tuh jadi branding dulu, pelawak jadi branding namanya Ateng. Zaman dulu gitu. Orangnya cebol gitu. Tapi dia memanfaatkan kecebolan. Dalam Islam nggak boleh ngomong cebol apa. Menyebut negatif seseorang. Itu nggak boleh. Nah mau pemilu itu dulu kan juga ada cebong, kampret. Itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Kesel apa kita nggak boleh ngomong cebong dan kampret. Dan semoga pemilu kali ini nggak ada lagi itu. Lebih sehat. Lebih sehat. Nggak ada cebong dan nggak ada kampret. Nah itu walaupun orangnya ridho tetap nggak boleh gitu kan. Nah akhirnya tanpa disadari tadi kan diajari terus oleh media segala macam, dosisnya pelan meningkat. Sehingga menurut saya dia harus punya value yang qat'i. Value yang jelas gitu, yaitu kalau kita orang beragama ya Quran dan Sunnah, enak gitu. Karena nanti jadi relatif mana yang disebut bully mana tidak. Coba aja kita lihat ya, kalau di Arab megang dagu sama megang kepala dia nggak apa-apa gitu, tidak menghina. Bahkan saya sekolah lagi belanja di Mekah itu suka dipegang-pegang ini saya tuh, sama dagang gitu kan, gini-giniin gitu. Tapi jangan coba-coba megang pahanya dia gitu. Marah banget. Gitu. Kalau kita kan balik lagi duduk gitu kan, gimana gitu kan, kita tepuk-tepuk gitu ya. Akrab kayak gitu kan. Oh mereka marah banget gitu. Tapi kalau kita megang kepala itu menghina kalau di kita kan. Iya. Tapi saya menunjukkan ada lagi yang ekstrim. Saya pelajari ternyata di beberapa suku. Tadinya saya ketemu satu suku. Ternyata ada beberapa suku yang mirip. Ada di Indonesia, ada di luar Indonesia. Saya nggak sebut nama-nama sukunya. Jadi kalau ada tamu, si laki-laki itu mempersilahkan tamunya tidur bersama istri tuan rumahnya, kan kacau. Alhamdulillah. Ada tidak satu sukunya, ada beberapa saya pelajari. Gitu. Supaya tidak menghina suku juga saya nggak sebut. Iya. Gitu kan. Dan lucunya apabila malam itu tidak terjadi hubungan seks gitu kan,
itu dianggap menghina tuan rumahnya gitu. Jadi oleh suaminya disediakan istrinya. Sampai segitu coba. Itu kan karena tadi gitu ya, value-nya beda-beda kalau tidak ada standarisasi yang sama. Maka yang tadi saya bilang jing itu manggil temennya anjing itu nyet gitu, itu udah nggak tersinggung coba. Iya. Seorang teman manggil temennya nyet atau jing gitu, udah biasa ternyata saya lihat. Akhirnya di keluarga saya yang tadinya mungkin manggil kakak atau manggil apa gitu kan, lu gua. Aduh, walaupun memang itu cuma rasa bahasa gitu ya, di kalangan mereka itu akrab. Tapi kita nggak biasa dengernya. Gak enak gitu ya. Anak saya manggil kakak dan adik, lu gua sekarang. Waduh, udah dah Bismillahnya. Sebatas itu masih belum terlalu jauh menabrak ayat ya sudahlah. Tapi kalau udah jing, udah nyet, waduh luar biasa. Terus diperbaiki. Nah ini para orang tua harus tahu ya. Begitu tuh anak-anak kita tuh sekarang kondisinya sekarang saya suka naik angkot, itu bedanya. Walaupun saya punya mobil, bukan punya mobil, ada mobil dinas gitu, sering naik mobil dinas. Saya suka naik angkot. Nah, saya pura-pura baca tapi kuping saya ngedenger nih anak-anak sekolah lagi main apa gitu. Wih, serem banget. Tajam banget. Bahkan ada laki-laki ya cowok di mobil saya tuh di angkot maksudnya manggil-manggil temennya cewek dengan panggilan yang nggak enak pokoknya. Saya nggak berani nyebutnya gitu. Saking waduh ini kok udah sampai sebegini gitu. Terus kelihatannya si cewek itu nggak merasa dibully-bully amat gitu, walaupun kesal juga gitu. Udah sampai segitu sekarang itu. Ya artinya orang tua harus tahu ya Sadeh. Oh iya. Soalnya memang kan kalau di rumah mungkin mereka ya manggilnya biasa gitu ya. Nah kalau udah di luar, nah ini yang. Nah itu. Ini kita dari mana taunya nih Sad? Ya kalau orang tuanya punya gadget ya dia harus bersosmed juga gitu kan. Dan dia harus jadi friend anak-anaknya juga biar tahu status anaknya kayak apa kan gitu. Betul. Iya, karena jadi bibit-bibit pembulian, bibit-bibit kekerasan dan sebagainya gitu ya Sad. Iya betul. Oke. Tadi masih ada lagi nih. Apa tuh? Tadi fisik, verbal, ada lagi non-verbal langsung. Apa tuh non-verbal langsung? Verbal langsung. Misal ngelewein, gitu-gitu. Gitu? Terus ngerlingin mata sebelah ke temennya. Misalnya si A sama si B kedip-kedipan mata sebelah, padahal di sono ada si C, itu bully juga tuh kan. Nah gitu-gitu kan. Nah kira-kira itu bully juga. Terus mohon maaf ya, kadang-kadang nyodorin bokongnya gitu kan, ada kan kan. Nah itu namanya non verbal langsung. Beda dengan fisik tadi. Kalau fisik kan nyakitin langsung nonjok apa. Kalau ini non verbal langsung. Gitu. Ada lagi non verbal tidak langsung. Apa lagi nih? Nah non verbal ini aneh kan ya. Misalnya ditempelin apa di baju itu orang jadi ngetawain dia gitu. Dia tidak langsung ngebully tapi dijebak, dikerjain gitu. Jadi orang ngetawain dia gitu. Dikasih apa gitu badannya, orang jadi ketawa-tawa gitu. Nah itu non verbal tidak langsung namanya. Nah baru ada bully lewat medsos dan digital gitu. Dia menghina orang lain lewat tulisan apa. Jadi banyak model-model bully itu ya. Bukan cuma fisik aja gitu ya ternyata ya. Iya. Nah itu model just love itu kan kayak gitu. Iya. Yang model orang tuh dikerjain gitu ya. Dikasih apa belakangnya jadi ketawa orang. Padahal dia sebenarnya lagi dibully gitu ya. Lagi dibully. Jadi orang lain yang ngebully gitu. Iya. Ada si A ngerjain si B, nanti yang ngebully orang lain. Karena si B tuh dikasih apa gitu. Tanda-tanda apa orang lain jadi lucu ngeliat. Nah gitu. Jadi luar biasa ya. Saya baru banyak tahu juga nih setelah ngobrol tentang definisi perundungan, pembulian, terus juga penyebabnya apa aja dan jenis-jenisnya tadi sudah disampaikan juga. Karena memang ya banyak di antara kita yang sama sekali mungkin taunya tuh tentang pembulian ya cuma dia mukul, dia sekedar kekerasan fisik, itu aja gitu. Nah itu memang harus dipahami ya sama orang tua ya Sad. Betul. Nah kalau lebih jauhnya Sad, tentang kita memang sering kalau misalkan ada kasus pembulian gitu ya, kadang kita terlalu fokus dengan pelakunya Sad. Nah kalau misalkan untuk korban bullying ini perhatian kita harus kayak gimana Sad?
Ya kan dalam pendidikan itu ada yang namanya pencegahan, ada yang namanya ya penanganan kan gitu ya. Supaya kita jangan banyak terjadi, maka pihak orang-orang yang punya kepentingan seperti sekolah, orang tua harusnya lebih banyak berpikir pencegahan gitu, preventif gitu daripada kuratif. Pencegahan itu adalah bagaimana membangun mentalitas anak, kemandirian segala macam. Kan ada orang tua itu yang overprotective namanya. Anak dikit, oh jangan, jadi nggak boleh ini, nggak boleh, takut anaknya celaka tuh. Tidak dibiasa anak itu survival gitu, dibiarkan saja gitu kan. Kecuali memang tadi 0 sampai 5 tahun itu beda. Ya. Tapi kalau dia anak udah mulai dewasa, jangan terlalu di overprotective. Anak itu dilindungi terus, akhirnya nggak pernah mandiri. Dah ketika melihat medan-medan yang sesungguhnya lebih ganas gitu, dia nggak siap nangani itu gitu. Nah maka yang paling penting sekarang pihak pesantren itu ke depan untuk lebih permanen adalah selalu berbicara preventif. Bagaimana value tadi ya dengan nilai-nilai agama yang begitu banyak sekali untuk mencegah, preventif, sampai-sampai ada malah orang yang nggak ngerti menuduh gitu ya. Ajaran Islam ini tidak manusiawi segala macam. Seperti tundukan pandangan, hijab dan sebagainya. Itu kan supaya terjadi pencegahan. Fala yuzain, supaya kamu tidak dibully kata Allah. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin zalika adna ayyurafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak gadismu dan seluruh wanita yang beriman, suruhlah mereka menutup tubuhnya dengan kerudung mereka. Itulah yang lebih baik agar mereka lebih mudah dikenal dan mereka tidak diganggu, tidak dibully. Tafsirnya saya baca tuh, oleh laki-laki yang matanya punya penyakit kan gitu. Jadi dalam Islam itu aturan-aturan tertentu banyak yang bersifat preventif gitu ya. Jangan kemudian menuduh yang macam-macam, seperti seorang ibu aktivis feminis mengatakan, wah itu mah tergantung laki-lakinya gitu kan, dasar ngeres ya ngeres aja walaupun wanitanya pakai kerudung. Saya bilang kalau berhadapan dengan ibu itu saya sakingnya enggak gitu kan. Saya bilang saya orang beriman, percaya dengan ayat Quran, berarti apabila saya terangsang melihat aurat wanita, sayalah yang normal, bukan hiperseks. Buktinya ada ayat tadi seperti itu. Ayat yang menyuruh wanita tundukkan pandangan. Berarti kalau saya melihat aurat-aurat wanita terangsang, saya normal. Yang nggak terangsang itu yang nggak normal tahu. Kan udah di kolam renang nggak terangsang, udah nggak normal itu wanita. Laki-lakinya nggak normal kan gitu ya. Kenapa? Karena apa yang saya rasakan sejalan dengan perintah Allah kepada wanita. Berarti saya yang normal. Gitu. Fala yuzain, kamu tidak diganggu oleh laki-laki. Nah, berarti berbagai macam value yang diturunkan menjadi aturan-aturan di pesantren itu harus lebih banyak mencegah. Ya akhirnya memang pada kondisi-kondisi tertentu kalau memang budget terbatas agak berat gitu ya. Seperti ketika kita bicara hijab berarti kantinnya 2, kliniknya 2 gitu loh. Ruang makannya 2 yang memang terpisah untuk laki dan perempuan. Karena demi preventif kita bela-belain waktu itu di Ashifa itu semua serba 2 jadinya kan. Terpisah gitu. Terpisah gitu. Sampai akhirnya yang menjadi belum terpecahkan secara utuh, bagaimana seluruh wanita juga diajar oleh guru-guru wanita dan seluruh laki diajar oleh guru wanita laki-laki gitu. Pada akhirnya kita cari jalan tengahnya gitu, bahwa usia-usia tertentu kalau wanita itu sudah sepuh, sudah tua, bolehlah ngajar di laki-laki. Atau sebaliknya laki-laki yang sudah lebih senior, lebih tua, bolehlah ngajar di wanita. Karena memang di lapangan kita kesulitan SDM. Kalau untuk memenuhi itu berapa SDM yang dibutuhkan kalau semuanya harus seperti itu. Nah itulah yang terjadi hari ini. Sedetail itu ya. Saya sedikit banyaknya kagum gitu ya dengan sistem yang diterapkan di pesantren, karena selain mereka punya antisipasi, mereka juga preventif gitu ya dalam hal pembulian, dan tadi tentang prasarana juga difikirkan gitu, difikirkan dengan matang. Jadi gitu. 2 semua, serba 2. Bahkan ada security.
di perbatasan. Iya. Security perbatasan, walaupun sering kosong juga sih. Ada, yang penting kita udah nempatin ruangan security, disitulah yang akan mengawasi lalu lintas gitu. dari putra ke putri gitu. Di pertengahan itu ya. Di pertengahan itu, Oke. jangan sampai putra ke putri tanpa alasan atau putri ke putri tanpa alasan. Bukan nggak boleh, harus ada alasan dan harus ada mekanisme. Oke. Misalnya dia bawa pembina gitu didampingi gitu. Iya. Enggak sembarangan nyelonong gitu. Iya, nah itu juga mungkin harus harus dipahami juga ya oleh Iya. orang tua ya, Sode, tentang persepsi ini bahwa ya apa yang kita terapkan di pesantren memang kembali lagi untuk kebaikan Betul. murid-murid kita, anak-anak kita gitu. Betul. Masya Allah. Nah satu lagi, hukum preventif itu kan hukum yang mengena semua. Artinya Iya. satu orang berlaku maka berlaku pada semua orang, pada siapapun, anak guru, anak ketua yayasan sama berlaku gitu kan. Jika ada istisna atau ada excuse atau ada pengecualian, itu nggak boleh bertindak sendiri-sendiri, harus dilaporkan. Ya kita juga manusia lah ya, ngerti lah gitu ya, kebutuhan orang beda-beda gitu. Tapi nggak boleh orang bertindak sendiri. Aturannya pokoknya pukul rata dulu, ini boleh, ini enggak gitu. Contoh gini ya, kalau kita keluar rumah bawa kunci, ternyata kita nggak punya kunci cadangan, tiba-tiba kita pergi, kita bawa, terus nanti ada anggota keluarga kita, anak atau siapapun pulang duluan, nggak bawa kunci, kan semuanya kena gitu. Jadi nggak bisa masuk kan. Iya. Nah, jadi kalau kita menutup kunci pintu itu bukan berarti menuduh semua tetangga itu maling, bukan. Oke. Kita hanya preventif gitu. Karena ini ada kisah dulu ya. Ada seorang guru besar mau ngasih ceramah di mahasiswanya cerdas gitu. Mahasiswanya umum lagi ya, di UI malah dulu ya. Dihijab, waktu zaman dulu hijabnya ketat betul-betul pakai kain, terus wanitanya di belakang. Kalau sekarang kan kanan kiri. Kalau dulu laki-laki depan, wanita di belakang dihijab pula. Iya. Ini marah guru besarnya. Ya. Emang saya mata keranjang? Nah, gitu kata guru besar. Kenapa harus buka kan gitu. Mahasiswanya nih cerdas gitu. Pak, Bapak kalau pergi keluar rumah Bapak pintunya dikunci nggak? Ya dikunci. Emang saya maling nih gitu, kan gitu. Kan kita tidak menuduh semua orang maling, tapi preventif kan gitu. Nah itulah yang disebut aturan. Salah satu sifat aturan adalah preventif. Gitu. Oke. Jadi preventif itu memang untuk menjaga ya, balik lagi ya, bukan untuk apa ya. Jadi seolah-olah perspektifnya tuh preventif tuh jadi keliru ya, kalau seperti itu gitu ya. Iya. Padahal kita memang lebih ke menjaganya itu. Nah, Masya Allah ini udah hampir 1 jam, tapi sebenarnya banyak banget pertanyaan yang pengen saya tanyain gitu ya. Ada tentang ini generasi zilenial ya, Sad. Ini lagi ramai. Nah ini kayak mungkin barangkali ada sahabat El Shifa juga yang apakah itu dia kakaknya atau orang tuanya atau dia sendiri yang sahabat El Shifa sendiri lagi nonton nih tentang generasi zilenial tuh kira-kira seperti apa untuk mengurangi perundungan ini, Sad? Iya, saya melihat ininya aja, yang penting ya sifat-sifatnya gitu ya. Hari ini ada 2 persoalan penting yang mungkin jarang orang ngebahas, mungkin ya. Sehingga kalau saya ngebahas tuh kayak teriak di laut sendirian gitu kan, gak enak banget gitu ya. Yang pertama adalah makanan yang tidak sehat, yang kedua adalah hiburan yang berlebihan. Ya, makanan tidak sehat itu ya tidak imbang antara 4 sehat 5 sempurna. Artinya banyak generasi anak sekarang nih nggak suka sayur buah. Kalaupun buah hanya buah tertentu aja, tidak semua buah. Apalagi sayuran hijau banyak. Dan itu bisa kita deteksi di pesantren ketika dia baru masuk ke pesantren karena sudah mendapat pola hidup dan pola makan dari orang tuanya dari lahir, dari KSD demikian sampai di pesantren ketahuan. Sayur bening kagak laku, nggak dimakan, bahkan diejek. Makannya cuma sate, enak dong sate, bukan singkatan apa tuh sate, sayur sama tempe kan. Jadi yang sehat-sehat kagak laku gitu kan, sayur bening, maunya yang goreng tumis. Nah itu tuh, yang sekarang kan makanan itu mayones, saus tuh nggak bisa dipisah tuh, hampir semua masakan itu ada mayones, ada saus, ada sambal segala macam ya, pengawet, pengenyal segala macam. Makanan-makanan global gitu masuk tuh, Korea apa, Tokiyaki, wadah luar biasa itu. Akhirnya dia sulit makan buah dan sayur. Nah ini menyebabkan orang itu jadi agresif,
jadi hipersek, jadi nggak kuat nahan libidonya, jadi nggak bisa konsentrasi lama, nggak bisa tekun, nggak bisa duduk lama dan sebagainya. Yang kedua, ini lebih berbahaya lagi adalah hiburan yang berlebihan, gitu ya. Dengan adanya TikTok 1 menit misalnya atau 15 detik cuma, tapi orang dibikin penasaran terus nggak mau berhenti, geser lagi terus gitu. Nah ini juga sesuatu yang harus kita waspadai. Maka saya lebih suka ciri-cirinya dulu gitu ya, supaya nanti kita bisa melihat bahwa ciri-ciri yang tadi disebut anak-anak sekarang itu dia rentan ya, mudah kena penyakit, mudah kena flu. Coba aja lihat ada apa? Flu apa? Gitu, mudah kena penyakit, terus manja, terus susah struggle gitu kan, ada tantangan dikit mundur gitu, mudah stres, mudah putus asa, kemudian nyarinya yang easy going gitu kan, yang nyaman, yang enak, yang santai, yang lucu gitu kan, itu aja gitu yang dipikirin. Nah ini yang harus kita waspadai gitu. Nah kalau sudah seperti itu, maka apa saja yang nanti menjadi tren-tren di sosmed ya itu yang paling banyak diikuti gitu. Udah terbukti sekarang ya dari pembulian itu berasal pengaruh dari sosmed itu, ketemu angka dari salah satu peneliti, kira-kira dia melakukan bully itu dari sosmed nirunya 64%. 64%. Nah itu udah terbukti bahwa apa yang ditonton itu betul. Nah dari 60% itu dibagi-bagi lagi. Ada yang karena dia ingin melakukan tindakan-tindakan tertentu gitu ya. Nah ini 60%. Ada yang dia ingin mengucapkan, jadi meniru ucapan-ucapan yang di sosmed itu 40%. Jadi 60%-nya dia ingin melakukan tindakan seperti apa yang ditonton, 40%-nya dia ingin mengucapkan kata-kata kotor atau macam itu apa yang ada di sosmed. Nah pengaruhnya seperti itu. Jadi lebih banyak tindakan gitu. Yang tadi kan kayak Scooby-Doo kan, itu kan orang takut jadi hantu gitu kan. Atau Tom and Jerry, gubrak gabru, waduh serem banget. Gitu, kalau ditonton mana kecil Tom and Jerry itu. Atau yang bully ucapan, apa misalnya? Shinchan itu ternyata film dari Jepang itu, saya lihat aslinya itu film tengah malam, jam 12 malam. Gitu. Dan itu buat orang tua, bukan buat anak-anak, walaupun kisahnya kisah anak-anak. Terus kenapa kok itu buat orang tua? Ternyata orang Jepang itu punya tingkat stres yang tinggi katanya gitu. Salah satu hiburannya adalah dicari yang lucu-lucu di malam hari. Lah sekarang di Indonesia ditonton oleh anak-anak. Hari Minggu pagi. Iya itu kan ngebully orang tuanya, udah luar biasa. Luar biasa. Nah ini menjadi persoalan kita bersama. Jadi intinya sih kalau saya mengatakan minimal kita move on dulu. Hari ini kita tidak sedang baik-baik saja. Hari ini kita sedang dalam situasi darurat, itu aja dulu, samain dulu gitu kan. Supaya kita paham nanti surat An-Nisa ayat 9 itu sama-sama kita jadikan acuan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kamu takut kepada Allah seandainya nanti kamu meninggal dunia, di belakang kamu mewarisi anak-anak yang lemah. Lemah apanya? Lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah akhlaknya, lemah wawasannya, lemah keterampilannya, lemah ekonominya, lemah fisiknya dan lain-lain. Itu yang kita khawatirkan. Alhamdulillah. Terakhir saya pengen, ya ini buat diri saya sendiri, mungkinnya sebagai orang tua juga sebagai pendidik gitu. Pesan Ustadz Abdullah untuk kami semua dari sebagai yang memposisikan diri sebagai orang tua, sebagai pendidik, mungkin juga di sini ada pengurus yayasan yang nonton gitu ya Ustadz. Kira-kira apa sih yang untuk kita bisa lebih preventif dalam mengurangi perundungan atau pembulian ini? Iya. Kita kan suka ngomong robani tuh, robani gitu kan. Robani itu diantaranya dalam surat Ali Imran ayat 79, bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Apa sih maksudnya belajar dan mengajarkan? Jadi kita kepingin segala sesuatu itu bersumber dari kebenaran. Kebenaran itu datang dari Allah, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sehingga tidak ada kultus. Benar dan salah bukan kata orang. Benar dan salah bukan karena tokoh. Benar dan salah bukan karena ustadz, pendeta, dan kiai. Atau pastor dan sebagainya. Tapi benar dan salah itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia
harus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu Rabbani. Bima kuntum tu'allimun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Berarti kita meyakini metode pendidikan yang paling baik setelah kita menguasai Al-Quran. Banyak sekali rambu-rambu ayat, ya, rambu-rambu dalam ayat Quran yang berbicara tentang pendidikan. Nah, kadang kita lupa, akhirnya merasa metode pendidikan kita lebih baik daripada Al-Quran. Itu bahaya sekali udah seperti itu. Jadi saran saya, yuk sama-sama kita mengkaji Islam lebih intensif lagi. Saya contoh aja, contoh satu ya. Tiba-tiba ada pendapat bahwa tidak boleh mengatakan jangan kepada anak. Tidak boleh mengatakan tidak kepada anak. Wah, ini berbahaya sekali ini. Pertama, kalimat yang paling inti dalam ajaran Islam adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak. Itu kalimat inti dalam ajaran Islam. Bahkan orang mau masuk Islam pun pertama kali yang diucapkan harus la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, ikon pendidikan dalam Al-Quran itu Luqmanul Hakim. Jadi sepakat tuh ikon pendidikan dalam Al-Quran yang diciptakan Allah dalam Luqmanul Hakim. Dan Luqmanul Hakim ketika mengajarkan anak-anaknya disebutkan di Al-Quran. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu sekutukan Allah. Jadi kata tidak, kata jangan itu sudah ada di Al-Quran. Jangan coba-coba kita merasa lebih hebat dari Al-Quran. Maka lebih tepatnya ungkapannya begini barangkali ya. Kita harus belajar bagaimana cara mengucapkan jangan dan tidak pada anak. Artinya bukan tidak boleh. Metode bagaimana cara kita mengatakan jangan dan tidak pada anak. Bukan tidak boleh. Masya Allah. Nah ini contoh saja, ketika kita jauh dari Quran dan Sunnah, maka banyak banget rambu-rambu ayat Quran yang ditabrak. Padahal banyak sekali mengajarkan tentang metode pendidikan. Oke, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Abdullah. Sudah berkenan hadir hari ini, menyempatkan waktunya dan sharing. Saya yakin ini bukan berdasarkan keilmuan aja, tapi juga pengalaman dari Ustaz Abdullah. Betul. Dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi sahabat El Shifa semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, jazakallah khair, semoga selalu sehat, selalu energik, amin. Selalu memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan sahabat El Shifa, Masya Allah kita sudah di penghujung acara. Hari ini mudah-mudahan memberikan banyak manfaat untuk sahabat El Shifa yang saat ini mungkin menjadi orang tua, bahkan menjadi generasi-generasi zilenial yang menghadapi tantangan yang luar biasa saja. Tantangan yang luar biasa di zaman ini. Semoga memberikan manfaat. Kita kembali lagi nanti di episode selanjutnya di Taubat Talking You bareng Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.